Hai guys, welcome to Hatta Bros. Oke guys, di acara kali ini kita akan ngobrol santai di kos-kosan. Ngobrol santai di kos-kosan. Iya, kita ganti lagi. ulangin aku kok grogi Rupi. Iya, mah kayak gitu. Hai guys, welcome to Hatta Bros. Oke guys, jumpa lagi di acara ngosan. Kali ini kita ganti judul aja, ngosan ngobrol santai di kos-kosan. Oke, siap. Iya, di ngosan hari ini kita akan membahas tentang VCT. Apa sih itu VCT? Apa itu HIV? Karena kita tahu dirimu sendiri kan adalah seorang petugas lapangan atau yang bergerak di dalam program penanggulangan HIV di Jogja. Ya, kita langsung aja nih tanya-tanya. Jadi bolehlah kita saling Sharing-sharing ya tentang berbagi informasi yang kita tahu pengalaman kita selama ini gitu. Benar-benar. Ya, oke Tam. Dirimu kan adalah seorang petugas lapangan yang bergerak di program penanggulangan HIV yang ada di kota Jogja. Ya, tanya nih Tam. Kalau menurut Tama, kayaknya kita sama deh. Sepemahaman dirimu VCT itu apa sih Tam? Iya. Jadi definisi dari VCT itu sendiri adalah voluntary counseling and testing. Jadi tes HIV yang bersifat sukarela dan konfidensial hasilnya, seperti itu. Simpel ya? Simpel banget. Kalau dirimu sendiri udah ikut dalam program ini sejak kapan? 1 tahunan terakhir lah ya. 1 tahunan terakhir bergabung, lumayan. Kalau Mas Adi sendiri mungkin? Aku baru 2 atau 3 tahun. Udah lebih lama dong berarti, ya nggak sih? Jadi lebih tahu banyak pastinya, ya nggak sih? Ya, kita sama-sama belajar lah. Oke, kalau menurut Hadi sendiri nih, apa sih HIV itu? HIV dia adalah singkatan dari bahasa Inggris. Jadi HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Oke. HIV sendiri adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Iya, orang kalau kita sudah ada HIV-nya, otomatis kekebalan tubuh kita akan lemah. Jadi kalau kekebalan tubuh kita lemah, otomatis kita segala penyakit mudah masuk dari dari yang ringan hingga yang berat. Mungkin dari yang sering masuk angin. Jadi lebih memperparah pada penderita yang sudah ada HIV-nya seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri paling banyak juga kasus itu dari TB, tuberkulosis, atau kalau di zaman dulu tuh orang kenalnya TBC. Karena penyakit TB itu benar-benar berkaitan banget ya dengan orang yang terinfeksi HIV itu, atau bagaimana kalau menurut Mas Hadi sendiri? Kalau menurut aku TB itu sebenarnya sudah kalau zaman sekarang itu kayaknya setiap orang itu udah punya bakteri TB. Cuman bakteri TB itu seperti mumi. Jadi dia tidur di dalam tubuh kita. Nah, di saat kita sudah terinfeksi HIV, otomatis nanti imun kita lemah, maka bakteri TB ini akan hidup dan berkembang. Disitulah TB akan muncul, maka kita akan jadi batuk-batuk, sering batuk, kalau keluar darahnya. Pokoknya kalau sampai parah ya, nanti kalau nggak diobatin bisa resisten juga. Seperti itulah. Oke. Terus kalau faktor-faktor apa aja sih kalau buat bagi mereka nih, orang awam di luar sana ingin tes, aku pengen tes nih VCT, itu faktor pendukungnya apa aja biasanya? Kan yang kita tahu VCT itu kan sifatnya konfidensial, artinya kan sukarela, ya kan?
atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan pastinya, dan begitu juga hasilnya pun juga konfidensial dan bersifat rahasia. Menurut Hadi sendiri bagaimana? Faktornya, jadi setiap orang yang melakukan kegiatan beresiko sebaiknya segera melakukan VCT agar sedini mungkin kalau kita tahu di dalam tubuh kita itu ada virus, maka akan segera ditangani. Jadi jangan sampai menunggu ada infeksi oportunistik, udah ada Penyakit penyerta gitu ya. seperti itu tadi, Akan lebih TB, sulit untuk ditangani seperti atau itu. apa. Jadi bukan hanya sulit karena akan mengobatin penyakit penyertanya dulu. Otomatis kalau TB juga minum obatnya harus Barengin gitu ya. sama TB sama apa, kan banyak juga kan, ngeri juga kali kan. Iya. Kalau misalnya dia masih sehat, otomatis masih, kalau untuk pengobatan masih enak lah, cuman sehari satu obat gitu kan, nggak yang Banyak ditambahin, gitu, bertumpuk seperti itu bertumpuk. ya. Kalau ada penyakit TB-nya dan ada, mohon maaf, apalagi nama kansernya atau yang lain-lain kan, otomatis jadi agak ribet juga kan, gitu. Nah, kalau dirimu penting nggak sih orang tahu status HIV-nya? Kalau menurutku itu penting banget ya, karena ya seperti yang tadi sudah dipaparkan kan, semakin dini kita tahu status HIV kita, baik itu positif atau negatif, itu akan berdampak bagus buat diri kita sendiri. Kita bisa, misalkan nih, kalaupun saya merasa pernah melakukan hal berisiko dan saya tes dan hasilnya positif, akan terobati lebih dini, kita bisa sehat lagi, bisa produktif seperti orang sehat pada umumnya, dan ya itu penting banget sebenarnya. Dan kalaupun nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan, dan pastinya kan kita nggak was-was kan, kita merasa lega, terus kita bisa memproteksi, mungkin kalau kita punya pasangan seperti itu, kita bisa memproteksi pasangan kita, terus kita bisa memplanning kehidupan kita lebih baik pastinya seperti itu. Iya, jadi kalau kita VCT banyak banget keuntungannya, kita jadi tambah ilmu otomatis kan. Kalau kita tambah ilmu, kita nggak mudah termakan hoax di luar sana, karena kita tahu nih mana yang benar, mana yang enggak. Bener banget. Dan kadang-kadang banyak orang-orang di luar sana itu berpikiran kalau aduh, HIV itu bener-bener akhir dari segalanya, aku bener-bener penyakit. Masih banyak kan seperti itu mitos di luar sana, orang berpikir kalau aduh, HIV itu jangan-jangan amit-amit aku bisa sampai kena seperti itu karena itu adalah penyakit kutukan dan lain-lain gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Nah, cuman kadang-kadang mereka itu berpikir seperti itu hanya saja kurang informasi mungkin seperti. Kalau udah teredukasi, itu tadi keuntungannya, kita bakal lebih mengerti tentang HIV tentunya. Jadi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang kalau kita boleh dilakukan, mana yang enggak, itu kan membentengi kita. Karena kalau dengan berilmu lagi dibilang, dengan kita sudah ada pengetahuan, kayaknya diulang-ulang deh kita. Kalau kita teredukasi, itu bagian dari kita bisa mencegah sebenarnya. Iya, karena ada beberapa poin biar kita itu bisa mencegah kita tidak terinfeksi HIV. Yang pertama apa saja? Yang pastinya kita satu, HIV itu tidak menular. HIV itu kan rentan sekali menular melalui hubungan seks ya kan. Yang pertama ya kita tidak melakukan seks sama sekali sebenarnya gitu, tapi ya kita manusiawi, apakah bisa seperti itu gitu. Itu salah satu faktor untuk kita biar tidak terinfeksi HIV. Dan yang kedua, kalaupun kita melakukan hubungan seks atau beresiko, ya setialah pada pasangan, tidak berganti-ganti pasangan seperti itu. Poin yang kedua. Yang ketiga adalah kalaupun kita tidak mampu setia dengan satu pasangan saja, ya safety. Kita safety gitu, gunakan karet. Gunakan ya karet. Pengaman gitu ya, memproteksi, menggunakan kondom, yang pastinya dengan tata cara yang benar seperti yang ketiga. Yang keempat,
yaitu tidak bergantian jarum suntik yang tidak steril. Dan yang terakhir adalah edukasi. Semakin kita teredukasi, maka itu juga bagian dari kita itu biar tidak mudah terinfeksi HIV. Benar banget. Nah, pengalaman apa yang dirimu temukan selama ini sebagai seorang petugas lapangan? Banyak ya, macam-macam. Dari yang pernah aku alami, yang mungkin paling berkesan atau dirimu mendapatkan seorang klien yang dia akhirnya positif atau apa? ya macam-macam pastinya ya. Ada dari mereka itu mungkin ya itu kembali tadi kurang edukasi, akhirnya berpikiran kita sudah mengedukasi mereka itu mental, aku baik-baik aja kok gitu, karena aku masih kondisinya masih sehat gitu ya. HIV itu nggak bisa dilihat dari luar ya. Kadang-kadang orang yang terinfeksi dan orang yang bisa menginfeksi itu tidak akan pernah terlihat dari luar kalau kita tidak tes langsung. Dibuktikan dengan lab gitu kan, karena pemeriksaan HIV kan. Betul sekali. Banyak dari mereka itu ya, aduh aku nanti aja lah, kayak gitu pengalamannya seperti itu. Aku nanti aja, toh aku juga baik-baik aja gitu. Padahal kan ya kalau seandainya kita nunggu nanti sakit kan, ya itu tadi, itu kan akan mempersulit pengobatan atau treatmentnya kita untuk apa ya, penyembuhan HIV itu sendiri gitu. Terus ada juga yang mereka berpikir kalau apa namanya, aku toh setia pada satu pasangan aja kok mas, kayak gitu. Tapi poinnya adalah apakah kita bisa menjamin pasangan kita itu bisa komitmen? Kan nggak ada kan seperti itu, ya nggak sih? Iya, Jadi your body is your responsibility. Karena gini, ya namanya mungkin juga manusia kali ya. Kita ngerasa kita udah setia nih sama pasangan, tapi itu tadi kita nggak tahu nih pasangan apa yang dilakukan pasangan kita, karena ya itu manusia kan, kadang-kadang suka berbuat salah. Iya, hilaf mungkin di luaran sana. Iya, di luaran sana begitu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya itu tetap menggunakan pengaman. Jadi nomor satu itu tetap menggunakan pengaman dan cek tes HIV secara berkala. Iya, berkala. 6 bulan sekali cukup lah kayaknya. Iya. Nggak perlu yang tiap bulan juga, nggak perlu. 6 Iya. bulan sekali cukup. Oke. Tiap 6 bulan sekali untuk rutin. Dimana kadang-kadang kalau tiap bulan juga kita juga aduh males nih ditusuk-tusuk terus aja kan pakai jarum. Jadi lebih baik kalau dari aku sih 6 bulan sekali sebenarnya sah-sah aja sih dia mau tiap 3 bulan sekali atau setahun sekali. Cuman waktu yang kita sarankan adalah 6 bulan sekali, dimana kadang-kadang masih ada yang namanya periode jendela. Oke, jadi apa sih itu periode jendela, Tam? Oke. Periode jendela atau window period adalah masa di mana HIV itu membentuk antibodi pada saat tes. Jadi terkadang pada saat kita dites yang pertama, misalkan di bulan Januari nih, hasilnya masih negatif, akan dilanjutkan untuk tes berkala 3 bulan berikutnya. Karena masa-masa itu adalah yang disebut masa periode jendela. Kadang-kadang kalau memang kita sudah terinfeksi, karena kita masih di masa periode jendela, hasilnya akan negatif. Tapi perlu diingat, perlu digarisbawahi adalah walaupun di labnya itu hasilnya negatif, kita masih bisa dapat kita tetap bisa menularkan ke orang lain. Seperti kita wajib tes berkala di 3 bulan setelah tes yang pertama itu, pas kita merasa beresiko. Alur visit itu mudah nggak sih? Mudah, sebenarnya mudah karena kan bisa kelayanan di puskesmas, di rumah sakit seperti itu tuh bisa mudah kok. Juga ada lembaga yang menaungi untuk membantu akses untuk kita ingin tes seperti itu, mudah sebenarnya. Mudah. Atau nanti kalian bisa kontak kami, nanti akan kita bantu kok untuk visit di Jogja ya tentunya, karena kita wilayahnya Jogja. Ya aku Sleman. Gampang.
Terus kembali ke HIV tadi ya. Kalau menurut Hadi sendiri nih, sepengetahuan Hadi, poin-poin apa saja dari HIV itu bisa menularkan? Oke, jadi Apa yang HIV itu akan menular lewat 4 cairan. Jadi darah, dari cairan darah dari ibu positif, cairan vagina, sama cairan Mahdi ya. Ya, air susu. Bukan air susu, Apa sih Mahdi itu apa sih? Cairan sebelum sperma itu loh. Persum. Cairan Mahdi kan, iya kan? Mahdi. Iya kan itu Mahdi? Nggak tahu aku taunya persum ya. Aku tanya persum. Ya dari itu. HIV hidup di seluruh cairan tubuh manusia. Ada di keringat, ada di air liur, ada di apa lagi? Ya pokoknya di cairan tubuh ya itu kan. Cuman dia kalau di dalam keringat itu dia tidak mudah menularkan ke orang lain karena jumlahnya tuh sedikit. Misalnya orang yang positif HIV nih bersentuhan kayak gini, dia nggak akan menularkan ke orang lain walaupun berkeringat gitu atau apa. Karena apa? Karena di orang yang dipegang tadi dia nggak ada luka, jadi tidak ada pintu buat masuk HIV-nya sendiri ke dalam tubuh. Terus kenapa kalau di air liur juga tidak menularkan? Kalau dirimu gimana tuh penjelasannya? Ya, karena walaupun di cairan mulut itu ada HIV-nya, itu tidak cukup untuk menginfeksi. Seperti itu. Karena kan persyaratan untuk kita terinfeksi itu juga complicated ya. Maksudnya HIV itu termasuk virus yang sopan, nggak seperti kayak virus sebelah kayak corona gitu kan. Kita sebelahan aja kita bisa langsung tertular gitu. Kalau HIV itu nggak semudah itu dia termasuk virus yang sopan gitu, ribet gitu untuk menularkannya, itu butuh ritual khusus seperti itu. Karena apa? Yang pertama, harus ada luka terbuka untuk menularkan itu. Yang pastinya lewat cairan, ada cairan yang keluar, ada luka terbuka. Jumlah virusnya itu harus dalam keadaan cukup untuk menginfeksi, dan virus yang menginfeksi itu ke dalam ke dalam aliran darah itu harus dalam kondisi hidup. Bener banget. Oke. Nggak kerasa waktu kita udah berapa lama ya? Kita ngobrol agak-agak berat ya guys ya. Tapi kan ini kan edukasi buat kita semua gitu kan. Kita sama-sama belajar kok di sini. Yeah. Jadi poin-poin yang ditangkap, aku berharap teman-teman itu jangan malu untuk tes HIV tentunya. Dan buat teman-teman yang positif jika ditemukan dalam keadaan sehat, segeralah terapi biar tetap sehat, jadi tetap bisa menggapai mimpi-mimpi, tetap bisa produktif, jadi nggak ada bedanya lah. Jadi bukan akhir dari segalanya. Jangan lupa datang ke layanan ya buat positif. Iya, nanti bisa kalau kalian butuh bisa DM kita, nanti kita bisa DM atau kalau komen nanti terlalu vulgar atau terlalu kalau kalian malu kita cantumin IG kita, nanti kalian DM aja. Iya. Oke. Thank you udah ngobrol-ngobrol santai bersama Hatta Bros. Santai dan sedikit berat ya, tapi kan nggak apa-apa lah ya. Berat sih, tapi sebenarnya ya masih berantakan dan apa. Nggak apa-apa. Setelah kita sama-sama belajar kan di sini biar sama-sama sehat. Jangan lupa guys, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen apapun itu. Kita pasti bakal baca dan aktifkan tombol loncengnya pastinya. Jadi kalau seandainya kita membuat konten-konten terbaru, edukasi dan lain-lain, kalian ternotifikasi, nggak bakalan ketinggalan. Nah itu ya nggak sih. Sampai di sini aja guys. Sampai jumpa di next video. Salam
Hatta Bros. Bye.